Orang lain emang gak bakal paham sebelum ngerasain apa yang kita alamin. Banyak hal yang diremehin tentang kita, padahal kita setengah mati ngejalaninnya. Kamu ini kenapa sih? Gak kayak dua kakakmu itu, Raja sama Satrio. Coba kamu lihat mereka berdua. Si Raja dari kelas 1 sampai kelas 3 ranking 1 terus. Satrio, dia baik, sopan sama guru. Gak kayak kamu kurang ajar. Mau itu apa? Mau apa? Saya tanya. Tolong di speaker. Di speaker. Apa sih kamu? Ganggu orang kerja aja. Apa lagi? Apa lagi? Tai banget jadi orang. Ya, kamu kata kamu tuh. Tadi kamu bikin malu keluarga. Mana? Dia punya kayak kamu tau gak? Aku juga gak mau dilihatkan sama kamu. Misi, assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak. Baik pak. Terima kasih pak. Ya. Silakan. Ya. Aduh, terima kasih. Ada apa ini, Pak? Kok tumben sekali? Aduh. Jadi begini pak. Tadi kan saya habis ngajar di kelas. Kebetulan tadi itu ada sedikit problem pak di kelas. Problem apa nih, Pak? Nah, jadi itu ada salah satu siswa namanya Sandi. Oh, kelas 3, Pak ya? Itu siswa kelas 3. Dia itu ada sedikit problem pak sama saya tadi. Ada sedikit percakapan juga antara saya sama Sandi. Nah, saya mohon karena bapak ini guru BK, saya mohon si Sandi ini bapak tangani. Saya mohon bapak bisa nanti untuk konseling si Sandi ini biar dia bisa masalah yang dia hadapi ini bisa terselesaikan. Oke. Ya. Bisa nanti, Pak. Nanti saya langsung. Terima kasih Pak. Ya. Mari Pak. Ya. Silakan dulu. Ya. Salam. Aduh. Ini Pak, saya mau mengembalikan buku yang kemarin saya pinjam dibaca. Oh. Bagus bukunya Pak. Sudah dibaca semua? Sudah Pak? Oh, Ya. kamu nih sekolah pakai hoodie. Oh iya, lagi dingin Pak soalnya. Lalu nggak pakai sepatu lagi. Apa Pak? Kau gimana sih? Oh iya, saya minta tolong dong. Tolong panggilkan Sandi ya. Suruh ke sini. Oh iya Pak. Ya. Ayo Pak, saya panggil nanti Pak. Ya. Ya. Langsung ya. Iya Pak. Tadi habis ke ruang bengkel ada. Kamu dipanggil apa? Bapak suruh ke sana. Itu kemana ya? Ayo sih. Salam. Ini saya sudah panggil Sandinya Pak. Oh iya. Oke, lu izin bisa. Ya, Pak. Makasih ya. Ya. Ya, Pak. Ya, Sandi silakan dulu. Sandi, apa kabar, San? Alhamdulillah Pak, baik. Dia dari mana? Jadi kelas Pak, tapi itu WC ketemu punya tadi. Kirain disuruh sini sama Bapak. Nggak tahu tuh kenapa Pak. Ya, kita cerita-cerita lah. Tadi saya suruh kamu kesini. Lama kenal sama kamu, saya nggak pernah cerita-cerita sama kamu kan? Iya Pak. Gimana terus keadaan di kelas? Aman? Kamu kan ketua kelasnya? Iya betul aja Pak. Keadaan di kelas ya Pak. Sama ini sih baik-baik aja Pak. Ya seperti biasa dia di kelas tugas seperti biasa. Cuma tadi ada chaos sama Pak Junaidi Pak. Kok bisa nih? Kenapa nih? Ya gitu Pak. Saya punya problem lah di rumah. Terus kepancing jadi ketrigger sama Pak Junaidi juga marah-marah saya terus.
jadi chaos begitu Pak. Oke San, jadi gini, tadi saya memang ada dapat laporan dari Pak Junaidi. Ya katanya memang gitu, tadi di kelas sempat ada ya sedikit problem lah. Katanya kamu tadi telepon sama orang tuamu, kamu dimarah-marahi, terus ujung-ujungnya kau juga malah ngebentak ke Pak Junaidi. Nah, jadi kenapa nih kalau saya boleh tahu ada masalah apa emang? Tapi kamu tenang aja lah, maksudnya kita cerita-cerita aja di sini dan apapun yang kamu ceritakan nanti ya cukup sampai di kita aja lah, jangan sampai kemana-mana kan, apalagi di sini kan ruang konseling. Ya nggak perlu lama-lama lah, kita cukup pakai 15 sampai 20 menit aja mungkin sudah cukup buat kamu cerita ya kan. Gimana bisa diceritakan ya? Saya bingung sudah apa ya mau cerita dari mana mulainya. Gini Pak, saya di rumah memang lumayan banyak problem. Mungkin salah saya memang ke bawah sampai ke sekolah gitu Pak. Apalagi saya ditanggung jawabkan sebagai ketua kelas, ngurus segala macam. Jadi kayak banyak sih problem Pak. Pertama di rumah ya Pak. Di rumah itu saya punya orang tua yang notabene nggak pernah ngurusin saya Pak. Saya selalu dibanding-bandingkan dengan kakak-kakak saya yang banyak prestasinya. Saya juga bingung Pak. Salah saya itu di mana sampai saya itu tiap hari dibandingin terus. Saya sebenarnya nggak pengen gitu Pak, pengen dia. Saya dulu tuh lumayan aktif hitungannya. Semenjak saya terus dibandingin sama kakak-kakak saya, jadi kayak saya ngerasa kayak masa begini banget sih di rumah tuh. Udah Pak, saya juga bingung alangkahnya kayak mana. Itu mungkin yang buat saya down, mungkin dibilang mental down mungkin ke bawah sampai sekolah gitu Pak. Ya seperti itu sih ya. Memang dari dulu juga saya lihat kamu siswa yang aktif ya. Tapi nggak tahu belakangan ini sebetulnya bukan cuma Pak Junaidi aja yang laporan ke saya, banyak guru-guru lain yang memang sebelumnya juga sempat laporan ke saya. Katanya memang kamu ada sedikit perubahan kalau di kelas. Cuma kebetulan tadi Pak Junaidi katanya sampai ada yang dibentak-bentak. Nah, makanya tadi saya suruh ibu buat panggil kamu ke sini. Ya saya maklumi lah. Maksudnya kalau misalkan memang ceritamu seperti itu sampai kamu merasa dibanding-bandingin sama kakak kamu. Oke San, jadi saya juga tahu sih dulu memang kamu siswa ya bisa dibilang siswa yang aktif lah. Tapi nggak tahu kenapa belakangan ini banyak guru yang memang pada melapor ke saya. Katanya kamu belakangan ini sering kayak ya di kelas tuh cuma diam aja, ditanya ini cuma diam, kayak ya nggak ada respon lah. Kan kasihan juga tuh guru-guru yang lain, guru-gurunya pada melapor ke saya. Nah, cuma tadi pas kebetulan aja Pak Junaidi dia melapor ke saya, katanya sampai ada ya bentak-bentakan lah. Apalagi tadi katanya kamu juga ditelepon kan sama orang tua kamu, katanya kamu dibentak-bentak juga. Makanya tadi Pak Junaidi langsung nyuruh saya buat coba konseling kamu lah. Ya saya paham perasaan kamu sekarang karena kamu sebagai anak kayak sering disalah-salahin ya, baru sering dibanding-bandingin juga sama saudara-saudara. Itu memang bukan suatu hal yang mudah untuk diterima, tapi ya gimana lagi gitu kan. Terus sudah berapa lama nih kejadian ini Sandi? 1 tahun belakangan sih Pak. 1 tahun. Saya mulai diam Pak ya. Sebenarnya kejadian ini sudah lama saya rasain. Cuma saya terlalu ya awal-awal saya bodo amat. Cuma akhir-akhir ini kayak saya ngerasa nggak bisa ini didiamin terus, maksudnya dibiarin terus. Kalau lama awalnya saya kira memang kesalahan saya. Cuma kalau lama banget, masa iya salah saya terus, saya bilang gitu Pak. 1 tahun belakangan ini saya baru pendiam, jadi saya kayak murung. Kebetulan Pak Junaidi itu juga Pak, kan keluarga saya, jadi dia tahu permasalahan saya di rumah itu seperti apa. Makanya dia bisa sampai tahu apa kenapa saya dibanding-bandingkan dengan kakak saya itu Pak.
Oke, berarti pada dasarnya masalah ini terjadi itu karena ya kamu sering dibanding-bandingkan sama saudara-saudaranya yang di rumah juga sering dimarah-marahin gitu berarti ya. Pak Junaidi juga bisa tahu masalah itu karena beliau juga adalah keluargamu, makanya ya mungkin sebab itu mungkin makanya kamu sampai berani membentak beliau. Terus juga ini kan kamu bilang masalah ini sudah terjadi selama 1 tahun belakangan ini. Nah, itu kalau misalkan di rumah gimana? Kamu kayak tadi di telepon ngelawan seperti itu atau cuma diam aja atau gimana? Di rumah saya nggak diurusin Pak, saya urus diri saya sendiri. Jadi mereka orang tua saya juga nggak peduli sama saya kenapa. Oke, tadi kan kamu bilang kalau misalkan kamu juga sering dimarah-marahin di rumah, sering dibanding-bandingkan. Terus tadi kamu bilang kamu nggak diurusin gitu sama orang tuamu. Nah, kan kalau misalkan kamu sering dimarah-marahin otomatis ya kayak masih ada rasa peduli lah, kamu masih diurus dong berarti. Jadi gimana tuh? Saya dimarahin karena kesalahan saya Pak, bukan karena saya dipedulikan. Contoh, hitungannya saya di rumah ini apa-apa saya yang beresin, apa-apa bersihkan rumah saya, kerjaan rumah saya yang kerjain. Kemudian kakak-kakak saya kan yang katanya sibuk, apalah yang dikerjakan nggak tahu juga saya. Ya jadi di rumah saya aja yang apa kerjain Pak. Sedikit aja kesalahan saya dimarahin. Bukan berarti dia kira kayaknya kok nggak tahu juga. Oke, berarti kamu di rumah sering dimarah-marahin itu emang karena kesalahan kamu berarti ya? Ya nggak tahu kesalahan saya yang menurut mereka atau gimana Pak. Menurut mereka sih pasti kesalahan saya. Dan menurut saya itu nggak sepenuhnya salah saya Pak. Nah di rumah juga tinggalkan bukan sebagai pembantu Pak hitungannya. Jadi di satu sisi juga kamu merasa benar berarti ya kalau di rumah, cuma mungkin memang menurut mereka aja mungkin kamu salah atau mungkin gimana gitu ya. Jadi selama ini kalau misalkan kamu dimarah-marahin, kamu ngapain? Apa yang kamu lakukan? Saya diam, nurut. Jadi Pak Yusuf nurut aja Pak. Ya baru-baru ini tadi sih puncak marah saya sih kayak sampai ke sekolah sih masalahnya. Masalah saya sampai ke sekolah, impactnya tuh ke sekolah gitu Pak. Makanya saya sudah kayak capek banget sudah buat masalah ini Pak. Oke, jadi begini Sandia, kan sekarang juga kamu sudah kelas 3 ya. Sudah kelas 3 ya, walaupun sekolah kita sekolah ya bisa dibilang sekolah tanpa seragam. Jadi ya walaupun kamu sudah kelas 3, walaupun sekolah kita bisa dibilang sekolah tanpa seragam, tapi kan ya sepatutnya ya, walaupun juga Pak Junaidi tadi adalah keluargamu, tapi kan nggak sepatutnya gitu kalau misalkan Pak Junaidi ini juga harus kamu bentak-bentak seperti itu. Terus juga ya namanya kita sebagai anak juga nggak seharusnya kita juga ngebentak-bentak orang tua ya kan. Jadi kayak ya yang tadi itu kayak suatu hal yang nggak harus dilakukan sebetulnya, seperti kamu bentak-bentak Pak Junaidi, kamu bentak-bentak orang tuamu ya, walaupun sekiranya mungkin kamu di rumah sering dimarah-marahin, tapi ya kan nggak seharusnya juga sampai harus dibentak-bentak seperti itu. Oke, tadi kan kamu bilang kamu nggak tahu tuh apa-apa aja sudah kesibukan kakak-kakak kamu kan, kamu bilang karena mereka jarang ada di rumah. Ya. Kalau boleh bisa nggak diceritakan kalau semisal kakak-kakak kamu lagi ada di rumah, kira-kira gimana kondisi rumah? Iya Pak, saya nggak mungkin begini sih kalau semisal orang rumah tuh nggak, menurut saya keterlaluan nyikapin kehadiran saya di rumah ini. Saya punya kakak 2. Oke dia berprestasi, dia segala macam, dia hebat di luar sana, dia membanggakan keluarga, dia membanggakan orang tua, tapi gak semestinya menurut saya di rumah itu diperlakukan spesial sekali. Oke saya tahu saya gak bisa apa-apa, saya maksudnya anak biasa saja, dan kerjanya yang gak aneh, cuma biasa aja, hitungannya gak membanggakan orang tua mungkin menurut mereka. Kalau di rumah tuh sudah hidup mereka tentram Pak, apa-apa mau, saya berasa anak tiri Pak. Saya malah curiga memang kalau anak saya ini anak tiri bukan gitu Pak.
Soalnya perlakuan mereka ke anak mereka itu beda sama saya ke kakak saya itu beda semua pak. Itu yang buat trigger lagi pak, lagi-lagi itu yang buat trigger saya selama ini. Perlakuan mereka sih pak, saya sampai heran sampai sekarang. Ini salah apa? Gitu. Pernah nggak sih kamu tanya ke mereka ya, kenapa gitu kok perlakuan mereka beda ke kamu? Jangan nanya pak, saya mau ngebantah aja buat enggak disuruh aja saya sudah berani pak. Gak berani kenapa? Ya, karena saya nggak bisa apa-apa pak. Saya nggak punya prestasi pak di rumah, di rumah. Loh, gini, tadi kamu bilang kamu nggak berani kalau misalnya ngebentak di rumah, ngelawan di rumah, ngejawab kalau di rumah. Tapi tadi kamu berani sampai ngebentak di telepon. 1 tahun itu sudah cukup lama pak menurut saya. Saya sudah sabar sama itu nah maksudnya. Oke, berarti sekarang ini kamu kayak sudah nggak bisa nahan lagi gitu ya, sudah ya bisa dibilang berat banget lah sudah ini, sampai ya harus dilepaskan lah. Ya, sudah nggak tahan dengan keadaan seperti ini pak. Ini dari dulu mungkin bisa nggak bisa pak, ternyata pak. Saya juga manusia pak. Jadi gini San, sebetulnya tanpa kamu harus ngelawan mereka, tanpa kamu harus membentak mereka, saya sebetulnya lebih mendukung, lebih senang kamu kalau misalkan ya kamu kembali lagi seperti semula. Maksudnya itu ya sudah, memang ketika kamu ketika kamu disalahin ya sudahlah, mungkin anggap aja lah, karena itu kan kamu sudah merasa biasa kan, ya sudahlah, dibiarkan aja lah. Ya nggak mesti kamu harus ngelampiasin emosi kamu, nggak mesti kamu harus ngelampiasin amarah kamu itu untuk untuk membentak mereka, apalagi ngebentak sampai ngebentak guru. Itu tuh kayak yang nggak harus aja. Mungkin bisa kamu kembalikan kayak yang dulu, kayak ya walaupun kamu dimarahin kamu diam, itu nggak apa-apa sih sebetulnya. Lebih bagus malah kalau kamu seperti itu, kamu kembali seperti yang dulu lagi lah. Ketika dimarahin ya sudah diam aja. Tapi bukan berarti dengan begitu kamu harus memendam semua masalahmu sendiri. Semua orang juga, semua manusia nggak ada yang bisa memendam masalahnya sendiri. Suatu saat pasti akan harus dilepaskan lah, entah itu dengan cara dia bercerita ke orang, entah itu dengan cara ya kalau bahasa anak sekarang ya kamu pasti nggak asing lah dengan kata-kata healing kan. Ya jadi bisa aja mungkin kamu ya kamu ceritakan mungkin ke teman kamu yang memang lebih care ke kamu, kayak mungkin cerita ke Ibnu tadi kan, itu juga kan bisa dibilang teman dekat kamu di kelas kan. Bisa juga kamu healing kan, mana jalan-jalan ya kan. Tapi saran saya gini Sandi, ketika memang kamu mau mau jalan-jalan nantinya kan, ketika memang kamu ada masalah lagi, jangan sampai kamu pendam lagi, karena saya takutnya nanti ketika kamu pendam lagi masalahmu, masalah ini akan terjadi lagi ya. Jadi ya seperti bagaimanapun caranya supaya masalah ini tidak sendiri kamu pendam, entah itu kamu cerita seperti saya bilang tadi, atau kamu bawa healing kan gimana ya kan, bisa kan. Jadi gimana nih sekarang, masih emosi? Alhamdulillah enggak pak. Ya sebenarnya sudah ada yang dengerin saya lah pak. Tapi saya pendam sendiri. Ya, tadi saya emosi banget sih pak. Tuh minta salam nanti buat Pak Junaidi pak. Saya minta maaf juga. Ya salah juga sih saya kalau saya bilang gitu. Cuma yang namanya emosi pak. Jadi ya masalah kamu tadi ya itu yang kamu dibanding-bandingkan di rumah, kamu dimarah-marahin, kamu ya kayak nggak diurus kalau di rumah. Tapi pesan saya yang tadi itu, kalau misalkan memang kamu ada masalah lagi seperti itu ya, maksudnya jangan dipendam sendiri. Kalau kamu pendam sendiri ya kamu ibaratnya seperti kamu isi air di botol. Kalau kamu isi terus meluap kan ya, sama kayak kamu tadi itu, emosimu sudah meluap sekali, makanya kamu sampai bentar. Kayak jangan sampai kamu pendam itu semua sendiri, minimal ya kamu cerita ke siapapun itu, sekiranya kamu bisa percaya untuk diceritakan. Oke? Ya pak. Gimana nih, ada yang mau diceritakan lagi? Ya pak. Iya.
Enggak ada yang dengerin lagi saya cerita Pak. Jadi buat sejauh ini masalahmu itu aja ya. Ya itu aja Pak, cuma sudah lama jadi ya kayak berubah begitu itu lagi kata dokter. Oke lah. Jadi ya mungkin seperti yang saya bilang tadi kan, kita nggak bakal lama kok, yang paling sekitar 15-20 menit, dan kebetulan ini sudah sekitar 20 menit. Yang penting kamu sudah aman kan sekarang kan? Aman harusnya Pak, cuma ya mungkin tadi ya balik lagi saya emosi banget ini. Nggak apa-apa. Itu yang ya wajar lah. Yang penting jangan sampai diulang lagi. Itu saja. Oke. Ya, mungkin sudah bisa kembali ke kelas. Oke, aman? Coba Ya. coba Pak ya. Ya. Nah, Sandi. Berprestasi kok. Coba Ya, sama-sama.